sampah lagi, sampah lagi. Di Jakarta aja, volume sampah yang dihasilkan mencapai 7.000 ton lebih setiap harinya. Dan 1.000 ton diantaranya merupakan sampah plastik. Angka itu luar biasa banget kan? Tapi ternyata Indonesia masih aja dibanjiri sampah dari luar negeri. Dan sampah-sampah dari luar negeri itu kira-kira mencapai 80.000 ton dalam 2 tahun terakhir. Menurut data, sampah impor itu sampai ikut mencemari makanan kita loh, khususnya telur. Nah, untuk kamu yang penasaran sama masalah ini, kita ngobrol yuk sama Ibu Yuyun Ismawati, seorang insinyur lingkungan. Emang bener ya, mikroplastik bisa mencemari telur yang sehari-hari kita makan? Dengan temuan dan laporan yang kami rilis bulan Oktober kemarin, di situ bisa terlihat hubungan antara sampah impor dan racun yang beredar di masyarakat, terutama di rantai makanan, dalam hal ini telur. Telur ayam ini sebetulnya kan paling mudah dan paling gampang dan sumber gizi masyarakat, sumber nutrisi masyarakat yang paling murah gitu ya. Tapi kalau telur ini sudah tercemar, sudah mengandung racun, kemana lagi dan makanan apa lagi yang masyarakat bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari yang aman dan sehat. Bukan cuma telur saja yang kami temui mengandung konsentrasi yang berbahaya beracun, tetapi juga tahu. Ya, tahu, telur itu kan makanan yang paling dasar ya kalau untuk orang Indonesia. Dan di situ kami melihat hubungan antara sampah impor dengan rantai makanan kita, telur dan tahu gitu ya. Kenapa sampai seperti itu? Karena tidak ada yang mengontrol. Nah, kemudian kami merilis laporan itu dan mendapat tanggapan cukup baik dari masyarakat luas, terutama juga dari pemerintah. Sehingga kemudian sebulan kemudian ada perubahan yang nyata gitu ya. Satu, si pabrik tahu dilarang menggunakan plastik untuk menghasilkan panas atau menghasilkan energi. Jadi itu sudah di stop sekarang. Dan bahan bakarnya diganti dengan kayu. Jadi lebih aman. Karena dulu-dulu juga sebetulnya mereka pakai kayu. Cuma sekarang ditambahin jadi berubah menjadi plastik karena lebih murah. Jadi kalau pakai kayu itu mereka harus beli setiap bulan itu belanjanya 1,5 juta sampai dengan 2 jutaan untuk beli kayu. Tapi kalau pakai plastik itu sebulan mereka pakai cuma 500.000 juga cukup gitu, karena si limbah plastik impor ini ya karena tidak bernilai ya, karena itu sampah namanya juga, jadi dijual murah aja ya, 250.000 satu truk kecil atau satu L300 gitu ya. Nah, tetapi masyarakat ini kurang paham bahwa menggunakan bahan yang murah itu implikasi atau konsekuensinya mencemari rantai makanan, dan ini racun ini sebetulnya susah untuk dihilangkan atau dibersihkan, dan biaya membersihkan lahan yang sudah tercemar oleh racun ini sangat mahal. Terus apa sih Bu yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Setelah studi kami ini menunjukkan hubungan antara sampah impor dengan racun di makanan, Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan peraturan baru karena sudah terlihat dan terbukti bahwa sampah yang diimpor ini sebetulnya juga ditunggangi oleh sampah yang tidak diinginkan. Sehingga keluar peraturan baru, impor sampahnya hanya boleh melalui 9 pelabuhan yang ditunjuk. Jadi nggak boleh masuk lewat sembarangan aja. Jadi hanya lewat 9 pelabuhan tertentu, kemudian diimpornya hanya untuk kebutuhan industri, jadi sudah jelas, dan harus dalam keadaan bersih. Jadi bukan merupakan sampah atau limbah yang diambil dari TPA atau tempat pembuangan sampah. Negara-negara mana aja sih Bu yang jadi importir limbah terbesar di Indonesia? Banyak sih ya, dari berbagai negara sebetulnya. Ada yang dari Asia juga sebetulnya, dari Cina, dari negara tetangga kita juga ada sebetulnya. Tetapi yang paling besar adalah dari Amerika, dari Eropa, kemudian ya kebanyakan dari Uni Eropa, negara yang 28 negara Uni Eropa itu, dan Amerika. Dari Inggris juga ada, tetapi yang terbesar adalah dari Amerika dan dari Eropa. Negara Eropanya itu ada UK, ada Jerman, ada Belanda, karena mereka mengumpulkan sampah dari semua negara-negara di Eropa itu. Kenapa baru terdengar sih Bu masalah ini?
Padahal masalah ini kan udah lama banget. Enggak, karena dari dulu memang sudah ada impor sampah itu sebetulnya dari dulu sudah ada, tetapi tidak dikontrol atau tidak dicek semuanya ya, karena sebetulnya kan ada mekanisme verifikasi. Jadi ada istilahnya tuh VPTI, verifikasi penelusuran teknis impor. Penelusuran teknis impor ini dilakukan oleh dua perusahaan saja di Indonesia, ada Surveyor Indonesia dan Skofindo. Hanya dua perusahaan itu yang diberi kewenangan dari pemerintah untuk melakukan verifikasi barang-barang impor ini. Nah, masalahnya barang itu kalau sudah nyampe di Indonesia baru kita bisa lihat isinya apa. Sepanjang belum bisa dibuka, kalau kita cuma lihat di dokumen aja itu nggak cukup, karena kadang-kadang di dokumen bilangnya A tapi ternyata isinya Z gitu ya. Kan itu baru tahu kalau dibuka. Kalau belum dibuka kita nggak bisa tahu. Jadi ada mekanismenya kalau misalnya barang yang masuk ke Indonesia itu tidak sesuai dengan yang di bill of lading istilahnya di dalam dokumen pengiriman ini, di dalam pengiriman manifest, dalam waktu 90 hari sebetulnya bisa dikembalikan ke negara pengirim. Katanya udah ada beberapa kontainer limbah yang dikembalikan ke negara asal. Seperti layaknya pesanan kita ke Tokopedia, Bukalapak, semua online e-commerce ini kan kalau kita pesan barang sebetulnya kita bisa ikuti asal kita ada nomor RSI-nya kan. Sama dengan kontainer juga seperti itu. Jadi kalau dia punya nomornya kita bisa ikuti barangnya dari mana ke mana. Bahkan dari asalnya pun dari mana itu kita bisa mengikuti. Jadi waktu kami dapat informasi kontainer yang dikirimkan kembali itu seharusnya kembali ke Amerika, tetapi sesudah 2 bulan ternyata berakhirnya di India. Jadi yang dikirim balik ke Amerika yang betulan nyampe di Amerika itu cuma 12 dari 70. Jadi yang tahun ini, 2019 ya, 2019. Jadi sisanya itu mendarat di India, di Gujarat, kemudian di Vietnam, kemudian di Thailand, kemudian ada di Korea Selatan juga di Seoul, dan ada juga yang ke Belanda jadi ada pelabuhan-pelabuhannya. Nah, tapi kalau yang dikirim balik ke Australia mungkin karena negaranya dekat ya, jadi nggak ada lagi negara yang bisa dimampirin. Jadi itu kembali semua kalau yang ke Australia. Tapi kalau yang ke Amerika mampir akhirnya nggak balik gitu karena nemu jalan lain lagi, lebih suka pergi ke tempat lain. Nah, waktu kami merilis laporan itu ya tentu saja pemerintah Indonesia mengklarifikasi bahwa tidak benar dan sebagainya, tetapi juga pemerintah Indonesia tidak bisa menunjukkan bukti bahwa barang itu sampai pada tujuan sebelum habis masa berlakunya 90 hari. Jadi kalau barang itu sudah nyampe di Indonesia 90 hari, kita masih bisa mengembalikan kepada pengirimnya. Tapi kalau sudah lebih dari 90 hari, ini yang suka agak susah dan masih harus pakai komunikasi macam-macam. Sebenarnya emang kenapa sih Bu? Kok orang Indonesia masih aja mau terima limbah sampah dari luar negeri? Beberapa dari importir ini sebetulnya menerima bayaran. Jadi mereka tuh dibayar untuk menerima kontainer sampah. Jadi dibayar. Jadi kalau kamu dikasih duit untuk terima barang, kamu suruh balikin, kamu mau nggak? Ya nggak mau kan? Karena kan susah cari tempatnya lagi sekarang. Malaysia tutup pintu, Cina tutup pintu, semua tutup pintu. Mereka juga nggak mau ada di negaranya. Ya negara Cina sama negara lain juga nggak mau lah, kita aja yang mau. Iya. Jadi Cina sudah tutup pintu mulai dari awal 2018. Kemudian tadinya limpahannya itu paling besar adalah ke Malaysia. Malaysia juga marah. Malaysia marah terus langsung ngabsen. Ada berapa sebetulnya perusahaan daur ulang yang menerima semua sampah ini karena jadi kayak bisnis dadakan. Kalau bisnis dadakan, orang yang nggak biasa mengelola bisnis itu cuma bisa bertahan beberapa bulan. Dan cara mengelolanya kan kalau nggak tahu juga jadi salah. Dan ini tuh kadang sama seperti yang di Indonesia, yang di daerah-daerah yang kita datangi di Jawa Timur itu. Ya dibakar, jadi supaya menghemat tempat akhirnya mereka bakar aja. Kalau Malaysia langsung berkata keras, tidak terima lagi, dan mereka mengurus pengembalian kontainer-kontainer itu kepada negara pengirim. Jadi ngirim pemberitahuan ke Inggris. Nah itu saya juga tahu informasinya karena di Inggris pun media Inggris juga menyampaikan bahwa
Malaysia sudah mengirimkan notifikasi untuk mengembalikan barang. Jadi pemerintah Inggris ya bilang, ya kami sekarang nunggu dari Indonesia bakal kirim notifikasi apa Artinya enggak. dari Indonesia belum sama sekali mengirim Ya kalau pemerintah Inggrisnya nanya seperti itu artinya kan belum nyampe suratnya. Alasan Indonesia impor limbah plastik karena industri kekurangan bahan baku. Kalau menurut Ibu ada solusi nggak? Kenapa sih kita nggak ngimpornya yang udah bersih aja gitu loh? Kenapa sih kalau ngimpornya maunya yang susah-susah gitu loh? Udah tahu prosesnya di sini bikin sakit kepala, tapi lagi-lagi itu saya bilang, jadi orang kita tuh dikirimin, udah dikasih duit. Jadi kalau kita dikasih duit ya siapa yang nggak mau?